Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabba ridwatit tammah was salatul qa'imah. Ati Muhammadan wasilatul fadilah maqama mahmud alladhi wa'adah innaka la tukhlifu ya Rabb. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usi wa nafsi bitaqwa, usikum wa nafsi bitaqwallah kama qala wa ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah, untuk melaksanakan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita lakukan semata-mata untuk mencari ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita syukuri pula bahwa Allah telah masih memberikan kesehatan kepada kita. Allah masih memberikan kuatnya iman dan Islam pada diri kita, di mana dengan iman dan Islam itu pula lah kita menegakkan syariat-syariatnya, kita menegakkan perintah-perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangan-larangannya.
Saudaraku yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan hidup ini kita dihadapkan pada suatu hal yang tidak sulit, di mana tantangan-tantangan hidup ada di hadapan kita semuanya. Walaupun tantangan hidup ada di depan kita semuanya, namun kita mesti yakin, kita mesti punya tekad bahwa satu hal yang harus kita ketahui, satu hal yang harus kita ingat adalah bahwa hidup di dunia ini bukan satu tujuan, akan tetapi hanya satu jembatan menuju yang namanya dunia akhirat, yaitu kehidupan kekal di akhirat nanti, di mana apa yang kita lakukan, apa yang akan kita lakukan tentunya harus mencapai ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah itu sesuatu yang tidak mudah. Tidak sebagaimana yang kita ucapkan ridha Allah, akan tetapi meliputi perjalanan yang panjang, meliputi rintangan-rintangan yang ada pada diri kita, baik rintangan itu dari dalam maupun rintangan itu dari luar atau eksternal. Katakanlah rintangan dari dalam atau internal, hambatan atau rintangan jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala yang bersumber dari internal kita adalah yang pertama, bahwa kita manusia diciptakan oleh Allah memiliki kelemahan yang namanya mudah lupa, sering lalai, kurang sabar. Ini adalah potensi-potensi yang ada pada diri kita yang bisa menghambat perjalanan kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya tantangan atau rintangan dari luar. Jalan menuju ridha Allah, rintangan yang kita hadapi dari luar adalah adanya pergaulan. Mudahnya kita bergaul dengan siapa saja, kapan saja, itu juga bisa menjadi penghambat dari jalan kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang tidak kalah beratnya adalah menghadapi godaan setan yang terkutuk. Baik setan itu berupa jin maupun berupa manusia. Yang namanya setan, mereka tidak ridha dengan kita apabila kita mau menempuh ridha Allah. Setan tidak akan mau, tidak akan rela selama manakala kita menempuh jalan kebaikan. Setan apapun bentuknya, baik jin maupun manusia, selalu berusaha agar kita manusia, umat Islam, akan mengikuti jalan mereka, jalan yang sesat dan menyesatkan. Untuk itulah saudaraku semuanya, mari kita berdoa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah agar rintangan, tantangan yang kita hadapi menuju jalan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah bantu kita untuk meringankan beban itu. Allah bantu kita syukur-syukur untuk menghilangkan rintangan dan tantangan itu dari diri kita, sehingga jalan menuju ridha Allah bisa kita lalui dengan mudah tanpa adanya hambatan yang berarti. Saudaraku yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah pernah menyebutkan di dalam suatu ayat, yaitu Al-Baqarah ayat 207, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari ridha Allah.
Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Di sini merupakan satu motivasi bahwa Allah menyatakan ada di antara hamba-hambanya yang mampu mengorbankan dirinya untuk mencapai ridha Allah. Berarti bagi kita adalah sesuatu yang mungkin walaupun beratnya sangat berat bagi kita dengan tantangan-tantangan yang ada tadi. Sesuatu yang sangat mungkin. Untuk itu kelemahan-kelemahan yang ada diri kita, satu kelemahan katakanlah tadi, bahwa kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang sering berkeluh kesah. Kita kurangi keluh kesah itu. Kita berkeluh kesah boleh, tapi hanya dengan Allah, tidak untuk sesama manusia. Kita mengadu kepada Allah, bukan mengadu sesama teman kita, saudara kita. Disitulah keluh kesah, potensi keluh kesah yang ada pada diri kita, kita alamatkan kepada Allah, bukan kepada sesama manusia, kecuali kepada orang-orang yang beriman yang diharapkan akan memberikan nasihat kepada kita. Boleh, tapi jangan kepada setiap orang kemudian kita mengadu, jangan kepada setiap orang kita mengeluh, kita minta nasihat dan lain sebagainya. Keluh kesah yang ada pada diri kita, potensi keluh kesah yang ada pada diri kita, kita adukan kepada Allah, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, potensi kita yang lainnya lagi masalah lalai atau lupa, itu tidak bisa dihilangkan dari diri kita. Kita paham, kita tahu bahwa kita memiliki sifat lalai dan lupa. Untuk itu kita harus lebih banyak lagi belajar agar bisa meminimalisir kelupaan atau kemungkinan terjadi lupa terhadap aktivitas kita. Banyak belajar dan banyak belajar. Di sini Allah sendiri mengatakan bahwa yang namanya belajar itu adalah aktivitas seumur hidup, dari mulai lahir sampai liang lahat. Tidak ada batasan waktu kapan kita selesai belajar kecuali kita mati. Untuk itu belajar dan belajar, ngaji dan mengaji, itulah yang akan meminimalisir segala bentuk kelupaan-kelupaan kita. Mengurangi kemungkinan lupa adalah dengan ngaji. Karena apa yang pernah kita dengar, pernah kita baca, seiring berjalannya waktu, banyak di antara yang kita baca, yang kita dengar itu lupa. Untuk itu kita bisa perbaharui dengan kembali membaca, dengan kembali kita mendengarkan kajian-kajian untuk mengingatkan kembali memori-memori kita yang sudah barangkali terhapus oleh aktivitas kita sehari-hari. Saudaraku yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, potensi internal yang juga akan menghambat jalan kita menuju ridha Allah, yaitu yang paling berat adalah aktivitas dari keduniaan. Kita diajarkan dari kecil bagaimana kita berusaha, bagaimana kita bisa hidup, bagaimana kita bisa mandiri, syukur-syukur bisa membantu keluarga, syukur-syukur bisa membantu orang lain yang membutuhkan. Konsep yang ada pada otak kita adalah bagaimana mencari, berusaha mencari uang yang banyak, mencari rezeki yang banyak. Itulah konsep yang banyak tersimpan pada memori otak kita. Untuk itulah kebutuhan akan dunia yang begitu memakan waktu, menyita waktu, kita minimalisir. Jangan sampai bahwa aktivitas keduniaan itu melalaikan kewajiban kita, tujuan hidup kita, yaitu ridha Allah. Jangan sampai kita disuruh mencari kehidupan di dunia itu seakan-akan akan hidup selamanya, sementara kalau untuk akhirat beribadah seakan-akan mau mati besok. Untuk mencari kehidupan dunia yang dikatakan
seakan-akan mau hidup selamanya itu jangan diartikan bahwa kita harus mencari, kemudian kita tumpuk-tumpuk saja, kemudian kita jadikan suatu investasi yang kemudian kita saking sayangnya kita simpan itu penghasilan, bahkan sampai kita merasa sayang kalau kita keluarkan, itu akan sangat jadi keliru. Bahwa tujuan hidup kita itu adalah akhirat, maka kalau toh kita ditakdirkan menjadi orang yang banyak uang, banyak harta, jadikan uang dan harta benda itu dijadikan jalan, sarana untuk meraih ridha Allah. Nilai aktivitas dunia tapi bernilai akhirat. Aktivitas dunia tapi bernilai ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sia-sia apabila konsep itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan aktivitas dunia yang sampai meninggalkan kegiatan akhirat. Saya juga pernah, barangkali kita semuanya pernah, pada saat kita jalan di dekat masjid mendengar azan, yang ada di pikiran kita satu, buru-buru, satu, waduh masih banyak waktu ini. Sementara manakala kita berhenti masuk ke masjid kemudian kita ikut salat, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melalui azan, itu ridha Allah mungkin sangat besar sekali dibandingkan aktivitas yang kita tempuh dengan melewatinya seruan azan. Bahkan terkadang aktivitas ibadah bisa mengalahkan seruan azan yang lebih. Itu kadang-kadang bisa terjadi. Inilah namanya kelalaian. Kelalaian yang kita lakukan. Walaupun nilainya itu ibadah, akan tetapi ada peluang kesempatan ibadah yang lebih besar, tentu mestinya kita pilih aktivitas yang nilai ibadahnya lebih besar dan sangat besar. Satu contoh, menerima tamu itu adalah, menghormati tamu itu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Begitu tamu masuk ada azan, apa yang kita lakukan? Ntar dulu dah baru azan, ntar dulu dah belum qomat, ntar dulu dah masih jam 12:30. Ada bisikan-bisikan setan yang meracuni otak kita. Bagaimana seandainya si tamu itu justru kita ajak menuju masjid bersama-sama sholat berjamaah? Ini sangat luar biasa sekali. Ridho Allah di situ sangat besar sekali. Tidak hanya untuk dirinya, tapi dengan mengajak tamunya tentu akan berlipat nilai pahala yang kita terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita saling mengingatkan, saling introspeksi, sampai sejauh ini kita hidup, berapa kita laksanakan sholat berjamaah, berapa kali sehari kita berjamaah, berapa kali sehari kita berjamaah di masjid. Kita introspeksi, dalam satu bulan berapa kali, dalam satu minggu berapa kali. Dan ternyata untuk satu minggu bisa, satu hari 5 waktu bisa sholat di masjid berjamaah, itu ternyata juga berat sekali. Butuh perjuangan yang sangat luar biasa sekali. Tantangannya banyak sekali. Akan tetapi potensi mengajak kita untuk lalai tadi, mengajak kita untuk melupakan seruan Allah tadi, manakala kita serang, manakala kita lawan, ada suatu kenikmatan yang tersendiri yang bisa kita rasakan. Aku menang, saya menang, ada seperti itu. Karena itu semuanya bisikan setan, dan setan itu adalah lakum aduwwum mubin, musuh yang nyata walaupun tidak tampak. Sebagai musuh, setan harus kita sikapi sebagai musuh. Maka dari itu, rasa enggan, rasa malas harus kita lawan dengan semangat. Rasa
menunda-nunda sesuatu yang bisa kita lakukan, kita serang, kita lawan dengan bersemangat untuk berusaha lebih awal menghadiri, menyambut seruan daripada Allah Subhanahu wa taala. Potensi-potensi yang akan mengganggu, menghambat jalan lurus kita menuju Allah, jalan kita menuju ridha Allah, harus kita lawan. Harus kita lawan sekuat tenaga dengan tentunya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak punya kekuatan sama sekali kecuali kekuatan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada petunjuk yang bisa hadir dalam pikiran dan hati kita kecuali petunjuk itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu ucapkan ihdinas siratal mustaqim dengan kesungguhan. Tidak hanya sekedar ucapan yang lewat begitu saja. Baiklah saudaraku sekalian, khutbah ini saya sampaikan sekian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwa wa ta'atih kama qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqwa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Tentunya masih ada waktu untuk merencanakan aktivitas terbaik kita di dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Apa yang akan kita tingkatkan? Apa yang akan kita kembangkan dari aktivitas ibadah kita kepada Allah selama bulan Ramadan nanti? Kita catat, kita data. Misalkan kita rencanakan tadarus Al-Quran. Dalam satu bulan Ramadan kita mau hatam berapa kali? Kita catat. Sehingga kita bisa membagi waktu dalam waktu satu bulan. Katakanlah mau hatam satu juz, berarti kita harus membaca 2 halaman per hari. Kalau kita lebih bagusnya lagi 1 hari 1 juz, berarti satu waktu sholat kita baca berapa halaman. Kita rencanakan mau hatam berapa kali Al-Quran yang kita cintai ini yang akan kita baca di saat Ramadan nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya tekad yang kuat. Bagaimana kita punya tekad yang kuat itu meningkatkan ibadah fardu kita, sholat wajib kita. Yang semula sholat maghribnya saja di masjid atau subuh dan maghribnya saja jamaah di masjid, bagaimana kalau kita tingkatkan menjadi sholat 5 waktu full time untuk dilaksanakan berjamaah di masjid. Kita catat. Tidak harus masjid di sini, barangkali masjid di kantornya, barangkali masjid di sebelah rumahnya. Kita agendakan. Khatam Al-Quran berapa kali? Sholat jamaahnya di masjid berapa kali? Kita data. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya lagi, zakat, infak, sedekah direncanakan juga. Jangan sampai nanti akhir-akhir Ramadan baru ngitung zakat. Sementara kebutuhan mungkin akan semakin besar menghadapi Idul Fitri. Maka dari itu direncanakan dari sekarang. Sehingga yang uangnya masih di mana bisa sambil kita kumpulkan. Rencanakan zakat, mau berapa kita infak, mau berapa zakat yang harus kita keluarkan sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan nisabnya barangkali. Kita rencanakan. Jadi jangan hanya mengalir saja tanpa perencanaan. Perencanaan itu adalah bagian dari niat
di mana niat adalah yang menentukan nilai daripada ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua, potensi-potensi mengganggu puasa diminimalisir dari sekarang. Kalau perlu WA tutup, grup-grup WA tutup aja. Karena itu sangat besar gangguannya dari grup WA itu. Mengganggu kemurnian, kesucian ibadah saum kita. Grup-grup WA tutup dulu sementara waktu. Kita fokus ibadah Ramadan. Kecuali grup-grup yang memang di situ ada kajian, di situ ada keorganisasian yang terbebas dari komunikasi umum. Itu enggak masalah barangkali, bisa dibatasi. Ini potensi-potensi yang akan merusak ibadah saum kita, kita catat semuanya. Apa ini, semuanya kita catat. Kalau perlu kita pasang di pagar, di tembok. Ini yang akan merusak ibadah saum kita. Sehingga kita tahu, bisa mengantisipasi, bisa menghindari potensi-potensi yang akan merusak kesucian, kemurnian ibadah saum kita. Ini barangkali tambahan dari khutbah ini. Bermunajat kepada Allah, semoga Allah berikan kesehatan kepada kita, kesehatan iman dan Islamnya, serta kesehatan fisik kita untuk terus berjuang, terus melangkah menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa yang kita panjatkan dalam kondisi yang bahagia ini, dalam tempat yang mulia ini, dalam waktu yang ijabah ini, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.